Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sheryl Ervikasari, NPM 22111000191, kelas I, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Usia SD atau MI. Dengan dosen pengampu Ibu Septika Lailianti MPD, dengan materi yang berjudul Pengertian dan Karakteristik Penyesuaian Diri. Seperti video tersebut mengenai penyesuaian diri di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi PGMI. Pengertian penyesuaian diri. Menurut Desmita, penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku. Individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat keselarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungannya. Menurut Schneider, penyesuaian diri sebagai usaha individu untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan terpenuhi kebutuhan hidup, baik fisik maupun psikis atau psikologis. Sunarto dan Hartono berpendapat bahwa penyesuaian dapat diartikan atau diekspresikan sebagai berikut. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Mahasiswa dapat dikatakan berhasil menyesuaikan diri di perguruan tinggi antara lain: 1. Mahasiswa dapat mencapai performa akademis yang sesuai rata-rata atau bahkan sangat baik. 2. Mahasiswa memanfaatkan sarana bantuan psikologis dan konseling yang ada di kampus saat diperlukan. 3. Yaitu menyelesaikan masa studi dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan oleh kurikulum yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri individu baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan kepribadian mereka dan menurut Enung dapat dikelompokkan menjadi: A. Faktor fisiologi. Struktur jasmaniah merupakan kondisi yang primer bagi tingkah laku. Dapat diperkirakan bahwa sistem syaraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem syaraf, kelenjar, dan otot dapat menimbulkan gejala-gejala gangguan mental. B. Faktor psikologis. Banyak faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri seperti pengalaman, hasil belajar, kebutuhan, aktualisasi diri, frustasi, depresi, dan sebagainya. C. Faktor perkembangan dan kematangan. Dalam proses keperkembangan, respon berkembang dari respon yang bersifat instintif menjadi respons yang bersifat hasil belajar dan pengalaman. D. Faktor lingkungan. Berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, kebudayaan, dan agama berpengaruh kuat terhadap penyesuaian diri seseorang. Selanjutnya yaitu karakteristik penyesuaian diri. Seperti video tersebut, karakteristik penyesuaian diri di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Karakteristik penyesuaian diri menurut Sunarto dan Hartono menjelaskan bahwa karakteristik yang mempengaruhi penyesuaian diri antara lain: ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu 1. Reaksi bertahan,
Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya, seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Padahal, individu selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain rasionalisasi, represi, proyeksi, dan solusi. Kedua yaitu reaksi menyerang. Individu yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Yang ketiga yaitu reaksi melarikan diri. Individu akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan konflik atau kegagalan. Reaksi tanpa dalam tingkah laku sebagai berikut: suka berfantasi untuk memuaskan keinginan-keinginan. Penyesuaian diri secara positif. Individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 5. Mampu dalam belajar. 6. Menghargai pengalaman. 7. Bersikap realistis dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri yang positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk. Menurut Ali dan Asrori, ada 7 karakteristik dalam penyesuaian diri, yaitu A. Penyesuaian diri remaja terhadap peran dan identitasnya. B. Penyesuaian diri remaja terhadap pendidikan. C. Penyesuaian diri remaja terhadap kehidupan seks. D. Penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. E. Penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan waktu luang. F. Penyesuaian diri remaja terhadap penggunaan uang. G. Yaitu penyesuaian diri remaja terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.